Amalan yang bertentangan dengan agama memang susah matinya, soalnya biasanya ada unsur khodam jin di dalamnya. Tapi amalan yang kutulis ini tidak bertentangan dengan agama, jadi tidak ada bahayanya sama sekali. Misal bertentangan dengan agama itu seperti mengambil tanah kuburan, atau membongkar kuburan, dan mengambil sesuatu dari dalamnya. Terlepas dari semua amalan, yang satu persatu mengamalkannya, tentu akan makan banyak waktu untuk mengerjakannya, dan betapa melelahkan, juga belum tentu didapat hasilnya, karena diri yang mungkin banyak melakukan pantangan dari amalan itu, sehingga hasil yang dicapai tidak maksimal, atau malah sama sekali tidak didapat manfaat apa-apa. Maka dari itu, secara pribadi aku lebih menyarankan lebih baik mengamalkan Thorekoh, di samping ilmu yang didapat langsung dari Allah, juga hasil yang dicapai akan lebih cepat bisa dirasakan manfaatnya. Sebenarnya segala amalia ilmu hikmah itu diambil dari ilmu Thorekoh, jadi ilmu hikmah yang isinya dari ilmu kesaktian, kekayaan, kedudukan, itu diambil dari ilmu Thorekoh, dan ilmu hikmah itu mengambil dari keilmuannya. Sedang dalam Thorekoh segala ilmu itu tidak perlu dipelajari, tapi yang mengamalkan Thorekoh akan mendapat aneka macam keilmuan itu dianugerahi Allah. Jelas ilmu yang dipelajari kemudian khodam memberi ilmu itu menjadi khodam orang yang mempelajari. Lebih unggul jika seseorang diberi anugerah Allah, dan anugerah Allah tentu lebih unggul, dan lebih kuat daripada anugerah jin, atau malaikat sekalipun, dan yang lebih utama. Kalau dalam ilmu Thorekoh itu, keilmuan itu dipelajari dan diamalkan dengan secara lengkap, diumpamakan orang membangun rumah, itu dibangun secara utuh, mulai dibangun dari pondasi, sampai tembok, genteng, dan isi rumah semua ditata dengan berurutan, sehingga bahaya buruk sama sekali tidak ada, semua dengan totalitas akan dicapai, dengan sempurna, juga pengolahan hati sangat baik, sehingga diri benar-benar mempunyai ilmu yang tepat dalam menjalani hidup. Dan perlu diketahui, dari semua orang yang kebanyakan mempunyai khorikul adat yang punya kelebihan di luar kebiasaan, yang entah dalam tingkatan maunah pertolongan Allah, atau karomah tanda kewalian seseorang, adalah orang-orang yang telah istiqomah dalam mengamalkan Thorekoh, bahkan semua wali songo adalah orang Thorekoh. Jadi jika ingin meraih kebahagiaan lahir batin, dunia akhirat, maka ilmu yang paling mendukung ke arah itu semua dengan kelengkapan adalah ilmu Thorekoh. Orang yang mengatakan Thorekoh itu bid'ah dan haram, maka dia berarti menganggap Nabiullah dan para sahabat itu bid'ah, dan juga para aulia itu bid'ah, dan wali songo itu bid'ah, atau dia sendiri yang bid'ah. Lalu Thorekoh itu awalnya bagaimana? Thorekoh itu sendiri lahir bertepatan Nabi diutus sebagai Nabi, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW sering melakukan kholwat di Gua Hiro, sebelum diutus menjadi Rasul, sejak Nabi umur 35 tahun sampai Nabi berumur 40 tahun. Jika orang Islam tentu tahu sejarah itu, Nabi mensucikan diri, menyepi di gua, untuk menjauhi kesenangan nafsu, dan mendapatkan ketenangan jiwa. Dalam kholwatnya itulah Nabi mendapat ijazah Thorekoh dari malaikat Jibril, yang kemudian dalam perkembangannya diajarkannya kepada sahabat-sahabatnya. Antara sahabat yang satu dengan yang lain berbeda, karena dilihat dari persifatan satu sahabat dengan sahabat lain berbeda. Karena perbedaan itu maka dasar sifat berbeda, seperti Abu Bakar yang lembut, Umar yang keras, maka Abu Bakar diberi yang bersifat panas, dan Umar diberi yang bersifat dingin, agar Thorekoh itu melengkapi persifatan mereka, menjadi sifat yang terpuji. Juga Ali bersifat beda lagi, maka diberi yang lain lagi. Begitulah awal muasalnya Thorekoh ada, kemudian Thorekoh itu berkembang, dan dalam perkembangannya, karena beda yang membawa maka kemudian dinamai yang menjadikan Thorekoh itu dikenal dalam masyarakat, agar lebih mudah mengingat, seperti Thorekoh Qadiriyah diterkenalkan oleh Syai Abdul Qadir Jailani, Thorekoh Syaziliyah diterkenalkan oleh Syai Abu Hasan Asyazili.
Dan siapa saja yang ingin ikut bimbingan Toreko, maka insya Allah saya akan berusaha membimbingnya dengan sekuat saya, sampai benar-benar dirasakan manfaat dan bisa bermanfaat untuk orang di lingkungannya. Insya Allah jika mengikuti segala bimbingan, hal itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Ingat, kegagalan seorang murid adalah hilang tawadu dan tidak mengikuti apa yang disampaikan guru, dan untuk bimbingan sampai bisa menuai manfaat, sama sekali tidak dipungut seperak pun. Hanya saya minta keikhlasan dan kesungguhan. Kenapa orang Toreko itu dibilang sesat, sekalipun zikirnya Allah, atau la ilaha illallah, atau membaca Quran sekalipun, lalu di mana letak kesesatannya? Letaknya jika Toreko itu tidak punya sanad sandaran zikir yang bersambung sampai Nabi Muhammad, jadi seorang guru, dari gurunya, dan gurunya dari gurunya lagi, terus sampai ke Nabi Muhammad SAW. Jika tidak punya, maka Toreko itu sesat. Banyak Toreko di zaman sekarang ini kadang memakai Toreko yang sudah terkenal, atau membuat nama baru, maksudnya tiada lain ingin mencari pengikut, dan kalau banyak pengikut akan banyak yang memasok dana. Nah, bisa dilihat kesesatannya. Jadi dimanapun Toreko, itu bisa dilihat dari dimintai dana gak kalau masuk Toreko tersebut. Kalau iya, jelas itu Toreko sekalipun memakai nama Toreko terkenal semacam Qadiriyah, atau yang lain, maka itu adalah sesat, sebab mursyid Toreko itu tidak butuh dana uang, sebab rizki mereka sudah dalam tanggungan Allah. Lalu kesesatan kedua, apabila Toreko itu, mursyidnya ingin minta dipuja-puja, maka itu juga menunjukkan kesesatan. Sebab seorang mursyid itu tidak butuh lagi nama dan pemujaan kedudukan di mata manusia. Dan yang terpenting adalah adanya sanad sandaran ijazah yang menyambung sampai Nabi Muhammad. Dan sanad itu sahih benar, sebab bisa juga sanad itu dijiplak. Misal yang ngasih ijazah sanad orang Yaman, sementara si orang itu ke Yaman saja tidak pernah, maka itu harus diragukan. Sebab jika seseorang mengamalkan Torekoh yang sesat, maka bisa dipastikan hatinya akan sesat, kotor, dan mudah dikuasai syaitan. Makanya berhati-hati dalam mengikuti Torekoh itu amat penting, sebab saya sendiri punya pengalaman soal santet yang ternyata dikirim oleh Torekoh tertentu yang sangat sudah terkenal di Indo, bahkan pengikutnya sampai di Malaysia dan Brunei. Kan aneh, Torekoh bersumber dari Indo, tapi di daerah Islam yang lain tidak ada. Jadi Torekoh tersebut ciptaan dari seseorang yang tidak punya sanad kepada Nabi. Apalagi di zaman yang serba sudah akhlak manusia hancur, segala macam cara dipakai untuk menipu orang lain. Biasanya kalau pengamal Torekoh itu pasti dalam masa mengamalkan dengan istiqomah, maka akan diberi anugerah oleh Allah, kelebihan yang di luar nalar, itu anugerah Allah, dan orang yang mengamalkan dari ilmu sesat tentu tidak mendapat anugerah itu, mungkin saja mendapat anugerah tapi dari syaitan. Jadi amat penting berhati-hati mengikuti suatu tarekat, yang bisa jadi bukan menuju ke Allah tapi malah menuju kepada syaitan. Walau yang dizikirkan baik dan bagus, apa mau dijadikan anak buah orang yang ternyata cuma tukang becak atau tukang ledeng, yang tak punya sanad, cuma bosen jadi tukang becak, lalu membuat Torekoh, agar mendapatkan uang dengan mudah. Aku sendiri, dengan hak menjamin, jika mengamalkan puasa Torekoh tingkatan, maka akan mendapat anugerah, misal bisa mengobati sembarang penyakit, atau punya kelebihan-kelebihan yang lain. Tapi ingat, bersihkan hati, jangan punya tujuan selain pada Allah, jangan pengen punya tujuan agar mulia, agar kaya, agar punya kelebihan bisa mengobati, atau agar punya kedudukan di mata manusia, atau di mata Allah. Itu semua harus dihilangkan dari hati, jika ingin berhasil memetik buah nikmatnya amal. Selama keinginan selain Allah itu mendomisili hati, maka buah manisnya amal akan sulit diperoleh, dan siapa saja yang ingin bimbingan, insya Allah akan kubimbing, dengan semampuku, semoga Allah meridhoi. Sebelumnya aku tekankan, jika diberi amalan oleh guru,
dan diri merasa tidak sanggup untuk menjalani, jangan sampai mengajukan ke guru. Kalau diri tidak sanggup, amalkan saja sebab seorang guru itu tahu ukuran untuk murid, dan perlu diketahui, setiap amalan itu ada khodamnya, dan khodam itu akan dekat dengan si pengamal amalan, jika si pengamal amalan sudah istiqomah, dan jika sudah istiqomah, jika khodam makin dekat, maka amalan yang panjang akan jadi pendek waktunya, atau toyul wakti, terlipatnya waktu. Jadi jika amalan dari guru, amalkan saja semampu dan sekuatnya, sebab membuat guru tidak senang dengan mengajukan alasan itu akan membuat tertahannya ilmu kepada murid. Kalau bisa usahakan menyenangkan guru, dengan apapun, sehingga ilmu dan khodam guru akan dengan senang hati diberikan ke murid. Yang dimaksud khodam di sini adalah para malaikat yang menjadi khodam dari zikir yang dilafatkan, jadi bukan khodam jin, malah orang yang punya ilmu perewangan. Ilmu khodam jin akan merasa kepanasan jika berdekatan dengan orang yang memiliki khodam malaikat, malah sekalipun wesi aji, atau batu yang ada isinya jin, jinnya akan keluar dari batu wesi aji tersebut, jika dipegang oleh orang yang mempunyai khodam malaikat. Apalagi yang telah tak punya khodam, artinya yang langsung berhubungan dengan Allah secara langsung, tidak lewat khodam lagi, seperti Nabi Muhammad SAW, ketika di Isra Mi'rajkan, dan Jibril sudah tidak menjadi khodam Nabi, karena tidak bisa bertemu Allah Ta'ala secara langsung. Kebanyakan mursyid toreko itu selalu bersikap agar murid tidak hormat, hal itu memang sengaja dilakukan sejak dulu, untuk mengetes pada murid. Jika murid tahu kedudukannya sebagai murid, maka akan tetap menjaga pola tingkah, perbuatan diri, jangan sampai membuat guru kecewa, dan sakit hati, sebab beda belajar ilmu zahir, dengan ilmu batin. Jika guru tidak ridho, maka sekalipun murid itu belajar 70 tahun, maka sama sekali ilmu satu pun tak akan nempel, sebab kurang hormatnya murid pada guru. Itu pembelajaran diri, sebagai seorang hamba kepada Allah. Jadi seorang hamba kepada Allah itu sekalipun hamba itu diberi kelebihan anugerah khorikul adat, lalu jika hamba itu merasa apa yang dia bisa itu dari amaliyahnya, maka khorikul adat kelebihan yang dimiliki akan dicabut lagi oleh Allah. Jadi seberapapun hamba itu diberi kelebihan, maka harus menjaga diri, tawadu, dan yakin yang dimiliki itu anugerah dari Allah, dan tidak ada nilainya dibanding ridho dan cinta Allah, sehingga hamba diberi kekuatan untuk selalu istiqomah ibadah. Banyak murid yang gagal, cuma karena dites sikap guru, apakah murid itu tetap mempertahankan tawadu atau tidak, lalu murid menjadi tidak tawadu, tak hormat lagi pada guru, sebab bukan tentang siapa gurunya, tapi yang dipelajari itu berkenaan dengan ilmu yang batin. Terbolak-baliknya hati untuk bisa menerima cahaya makrifat. Jika hati telah dipenuhi rasa ketidakhormatan pada guru, maka hati murid itu dengan sendirinya meremehkan, dan hati tertutup dengan sifat merendahkan, maka itu lebih jauh perjalanan 500 tahun, ilmu itu sampai ke hati. Bahkan sekali saja seorang murid itu membuat kecewa guru, maka kedudukannya di sisi Allah akan turun, atau bahkan bisa sampai tercabut. Itu bukan karena siapa gurunya, tapi ilmu yang dipelajari itu langsung berhubungan dengan Allah, beda dengan ilmu matematika, atau ilmu pengetahuan alam.